Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya sehingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema hakikat metode dalam pendidikan Islam. Hadirin yang saya hormati, pendidikan dalam Islam bukan sekedar proses mentransfer ilmu, tetapi lebih dari pendidikan adalah sarana untuk mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengaplikasikan ilmu untuk kebaikan umat manusia. Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam memberikan panduan yang sangat jelas mengenai bagaimana seharusnya pendidikan dijalankan. Salah satunya adalah melalui metode-metode yang efektif dan sesuai dan prinsip-prinsip syariat. Metode pendidikan dalam Islam. Metode dalam pendidikan Islam memiliki hakikat yang sangat penting, yaitu menghubungkan antara ilmu, akhlak, dan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan pendidikan dalam Islam. Namun, yang lebih penting lagi adalah cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Metode dalam pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga untuk membentuk karakter yang baik sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hakikat metode dalam pendidikan Islam. Hakikat ini dalam pendidikan Islam adalah sebuah cara yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dalam agama ini. Adapun beberapa karakteristik utama yang harus ada dalam setiap metode pendidikan yang diterapkan dalam Islam, diantaranya berdasarkan pada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Setiap metode pendidikan selaras dengan ajaran wahyu yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral. Yang pertama, holistik dan integratif. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah dari akhlak. Oleh karena itu, metode pendidikan Islam haruslah mampu mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi, menjadikan manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Yang kedua, dialogis dan partisipatif. Metode pendidikan dalam Islam menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pendidikan dan peserta didik. Rasulullah SAW selalu berdialog dengan sahabatnya dalam mengajarkan berbagai masalah, sehingga metode yang digunakan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dari murid untuk berpikir kritis dan bertanya, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Pendidikan Islam menghargai keragaman potensi peserta didik. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus fleksibel dan sesuai dengan karakteristik masing-masing individu. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda, dan metode pendidikan Islam menekankan pentingnya pemahaman akan perbedaan tersebut, menumbuhkan rasa tanggung jawab
dan kepedulian sosial. Dalam pendidikan Islam bertujuan akhir bukan hanya untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Hadirin yang saya hormati, metode pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada teknik mengajar atau pembelajaran, tetapi juga menyangkut bagaimana pendidik menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada peserta didik. Oleh karena itu, setiap pendidik dalam Islam tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang baik. Dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pendidikan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa ilmu yang kita ajarkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan umat secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, melalui pemahaman tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam, kita dapat menyadari bahwa pendidik bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode yang tepat, kita akan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam pengetahuan, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menerapkan metode pendidikan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai pendidik, murid, maupun anggota masyarakat, sebagai apa yang kita pelajari dan ajarkan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Saya akhiri. Allah muwaffiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.